Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita Budak Bayangan. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Budak Bayangan bab 1656, menuju badai. Seluruh wilayah tempat lapangan Erebus dulu berdiri tiba-tiba retak. Retakan besar terbuka di salju, semakin melebar setiap saat. Lapisan salju yang sangat besar miring dan meluncur ke bawah tanah, runtuh saat berubah menjadi longsoran salju yang mengepul. Pada saat yang sama, retakan itu bersinar dengan cahaya merah menyala, dan semburan lava menyembur dari sana, melahap dataran itu. Dunia diselimuti oleh badai salju yang mengamuk. Jadi tidak seorang pun akan dapat melihat tontonan dahsyat dari bencana api itu. Suni sendiri hanya melihat bunga-bunga cahaya jingga bermekaran di sana-sini dalam kegelapan yang menderu. Dia bergoyang, berusaha keras untuk tetap berdiri. Reaksi berantai berupa kekacauan dan kehancuran yang disebabkan oleh serangan keempat tombak hitam itu adalah tindakannya jika bentrokan jarak dekat dengan binatang musim dingin tampak nyata. Tentu saja, panas yang mengerikan dari lava cair tidak akan mampu menahan badai salju yang dahsyat itu. Faktanya, lava itu sudah berubah menjadi kaca vulkanik. Namun, lebih banyak lagi yang melesat dari bawah tanah. Salju yang tak terkira jumlahnya langsung berubah menjadi awan uap mendidih yang besar, yang kemudian dengan cepat berubah menjadi hujan es. Seluruh dunia terkoyak oleh benturan antara panas yang membakar dan dingin yang menghancurkan, menjadi ditelan oleh kekacauan. Cuaca dingin memang menang, tentu saja, tetapi juga melemah. Meskipun tidak terlalu banyak, mengingat Suni akan menghadapi yang terburuk, setiap hal kecil berarti. Adapun runtuhnya padang salju secara tiba-tiba, itu adalah ulah Sein. Vien bertanggung jawab atas dimulainya letusan gunung berapi, tetapi gunung Erebus berada di kejauhan. Jika Suni ingin menenggelamkan Interbis dalam lava, ia harus memastikan bahwa seluruh wilayah akan retak. Itu tidak terlalu sulit untuk dicapai, mengingat reruntuhan ibu kota pengepungan yang terkubur di bawah kakinya sudah tidak stabil. Dengan sains yang menciptakan saluran agar lava mengalir dan memperdalam gua yang sudah ada. Yang harus dilakukan Suni untuk menyebabkan keruntuhan berjenjang adalah memberikan guncangan kuat untuk menghancurkan titik lemah yang disiapkan dengan cermat di kerak es. Setelah itu, alam akan berjalan sebagaimana mestinya. Tentu saja, agak memalukan menggunakan prajurit hebat seperti Sein untuk menggali parit yang dimuliakan. Namun, itulah yang membuat binatang musim dingin begitu kejam. Hawa dinginnya menangkal sebagian besar kekuatan Suni dan membuat bawahannya tidak mungkin mengerahkan kekuatan mereka sepenuhnya. Aku hanya harus memastikan bahwa penghinaan itu harus dibayar lunas juga. Saat dia merasakan kehidupan perlahan-lahan terkuras dari tubuhnya oleh hawa dingin yang mematikan. Suni mengambil beberapa langkah mundur dan kemudian menarik napas dalam-dalam, mengabaikan perasaan paru-parunya yang dipotong oleh bilah es, tidak sejauh itu. Sekarang, kegelapan di sekelilingnya melonjak, menyelubungi sosoknya dalam mantel yang luas. Ia membiarkan dirinya berubah menjadi bayangan tak berwujud dan kemudian memanifestasikan dirinya kembali ke dunia, membangun sebuah kerang yang menjulang tinggi di sekeliling inkarnasi yang gelap. Ini adalah shell paling aman yang dapat diciptakan Suni, yang tidak mengancam pikirannya agar tidak terseret ke jurang kehampaan. Karena shell ini diciptakan menurut citra dirinya sendiri. Perlahan, raksasa gelap muncul di atas dataran yang bergetar. Tubuhnya kurus kering, dengan rambut panjang yang berkibar tertiup angin seperti air terjun berwarna hitam. Matanya seperti dua sumur dalam, dan ekspresi di wajahnya yang hitam pekat tampak dingin dan buas. Angin badai menghantam dada raksasa Shadow Colossus dan terpental, melolong sedih saat ia mati.
Pelat-pelat besar dari logam seperti batu membungkus tubuhnya yang kurus dan berotot, menciptakan karapas oniks yang menakutkan. Saat badai salju semakin dekat, raksasa gelap itu perlahan-lahan menurunkan tubuhnya, lututnya membuat retakan di lapisan es tebal yang tidak bisa ditembus. Kemudian, dia membungkuk dan menopang berat tubuhnya yang sangat besar dengan kedua telapak tangannya. Akhirnya, raksasa itu terdiam, kepalanya menunduk. Posenya, seperti atlet yang bersiap untuk berlari kencang, 20 detik, ya. Sunni merasa sangat terpesona dengan masa depan yang dekat. Itulah lamanya lembingnya mampu bertahan di daerah terluar badai salju. Beberapa berhasil mencapai sebagian besar jalan menuju pusat badai salju yang mengerikan sebelum berubah menjadi es yang hancur. Namun, dia jauh lebih kuat daripada bayangan yang terwujud. Dia adalah teror transenden, baik tubuhnya maupun cangkang oniksnya diperkuat 5 kali lipat oleh bayangan. Sunni berani bertaruh bahwa cangkangnya akan bertahan cukup lama baginya untuk menyaksikan wujud asli sang binatang musim dingin. Dia mungkin hanya punya beberapa detik untuk hidup setelah itu. Jadi, sesuatu harus terjadi dalam hitungan detik itu untuk mengakhiri pertempuran demi keuntungannya. Saya suka itu, suara aneh, menyeramkan, dan menggelegar tiba-tiba bergema di tengah badai salju yang mengamuk. Itu suara Shadow Colossus yang sedang tertawa. Kemudian, tawanya berubah menjadi geraman yang mengerikan dan raksasa yang menjulang tinggi itu meledak ke depan bagaikan tsunami yang gelap. Seluruh area padang salju hancur oleh dorongan awalnya. Gelombang kejut yang dahsyat menyebar dari titik di mana kaki Sunni menancap di es, tetapi ia bergerak lebih cepat dari itu. Lebih cepat, dan lebih cepat. Dan lebih cepat lagi, raksasa bayangan itu menerobos badai salju sambil berlari, melompati celah-celah terluas dengan mudah dan menyemburkan lava pijar ke langit saat ia melangkah di dalamnya. Seolah-olah melangkah ke dalam genangan air. Kecepatannya semakin meningkat, hingga seolah-olah ada meteor hitam yang terbang di atas salju, bergerak sejajar dengannya. Dingin yang menusuk-menusuk tubuh raksasa itu, mencoba membelenggu dan memperlambatnya. Namun Sunni berhasil menembus dingin itu, bahkan saat ia merasakan lapisan luar cangkangnya berubah menjadi es. Jantung badai salju sudah ada di depannya. Dia menyelam ke dalam pelukannya yang mengerikan, mencoba untuk mempercepatnya lebih jauh lagi. Pada akhirnya, cuaca dinginnya terlalu berat. Dengan tubuh raksasanya yang terhantam oleh kekuatan mematikan itu, Sunni tak mampu lagi bertahan. Ia kehilangan keseimbangan dan terhuyung-huyung, hampir terjatuh. Tak ada waktu untuk melangkah lagi. Namun, kecepatannya begitu tinggi sehingga ia terbawa maju oleh inersia murni. Inersia itu cukup untuk membawanya ke pusat badai. Di sana, Sunni akhirnya melihat Interbis. Bibir beku Shadow Colossus hancur berkeping-keping saat dia menyeringai ganas sambil memamerkan giginya. Wah, bukankah kamu jelek? Budak bayangan bab 1657, Jantung Musim Dingin. Badai salju yang diwujudkan oleh binatang musim dingin bagaikan bencana besar yang bergulung-gulung, dengan angin yang dahsyat membawa massa salju yang berputar-putar dan partikel-partikel es kecil. Di dekat jantungnya, partikel-partikel es itu bagaikan segudang pisau tajam, mencabik-cabik apapun yang belum dibekukan oleh dingin yang tak terkira. Setiap pecahan es yang tak terhitung jumlahnya itu mungkin pernah menjadi bagian dari seseorang yang terbunuh oleh badai salju. Namun, kedamaian mutlak bertakhta di jantung badai. Daerah yang luas di balik tembok benteng yang tak terlihat dari hawa dingin yang menyesakkan itu sama sekali tidak berangin, bersalju, dan bersalju. Semuanya tenang tanpa celah, seolah-olah tidak ada yang bisa bergerak di kerajaan yang dingin ini, bahkan angin badai salju itu sendiri.
Dengan langit di atas yang diselimuti abu, di sini gelap, dengan sungai lava beku yang bersinar redup saat berubah menjadi kaca. Panas sungai bawah tanah dari batuan cair tidak berdaya melawan kekuatan jahat Titan yang rusak. Namun, itu cukup untuk memberi Sunny waktu 1 atau 2 detik lagi. Binatang musim dingin itu sendiri mengambang di atas tanah di tengah kerajaannya yang beku. Saat Sunny pertama kali melihatnya, dia terkejut. Makhluk itu mengerikan dan mengerikan, tidak seperti apapun yang pernah dilihatnya. Hanya dengan menyaksikannya saja sudah membuatnya merasa ngeri, seolah-olah indranya mencoba menolak keberadaan makhluk seperti itu. Binatang musim dingin sama sekali tidak bisa disebut binatang. Sebaliknya, ia adalah struktur yang luas dan halus yang terbuat dari es, seolah-olah aliran air yang tak terhitung jumlahnya telah membeku ketika mereka meledak keluar dari sumber yang tersembunyi. Akan lebih indah jika tidak begitu organik. Meskipun tubuh Titan terbuat dari es, ia juga tampak seperti makhluk hidup. Pilar-pilar es yang berkelok-kelok samar-samar menyerupai bagian-bagian tubuh yang hancur, anggota tubuh, organ, usus yang robek, tulang yang patah, dan daging yang kering. Seolah-olah makhluk raksasa telah dibongkar dengan cermat menjadi bagian-bagian yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian dengan kasar menyatu bersama dalam kekacauan yang mengerikan. Ada bentuk-bentuk gelap makhluk mimpi buruk lainnya yang menyatu dengan es di sana-sini, juga diam dan tak bernyawa. Esnya pucat dan suram, tetapi interbis sendiri tetap penuh warna. Itu karena banyak bunga bermekaran di atas es, kelopaknya berwarna biru tua. Kontras antara keindahannya yang cemerlang dan tubuh mengerikan makhluk di bawahnya sangat mencolok. Gumpalan salju yang besar melayang dari bunga-bunga seperti serbuk sari, menyelimuti binatang musim dingin dalam kabut dingin, itu indah sekaligus mengerikan. Tetapi yang paling mengerikan adalah, di bagian tengah tubuh monster itu, yang hampir tak terlihat melalui es, ada bayangan kecil yang terbungkus di dalamnya. Sunny mengira bayangan itu menyerupai sisa-sisa manusia, tetapi dia tidak yakin. Bagaimanapun, dia sempat bingung harus berbuat apa. Bagaimana caranya melawan makhluk seperti itu? Namun keraguannya hanya berlangsung sepersekian detik. Masih terbawa oleh inersia dan kehilangan keseimbangan, Shadow Colossus jatuh dan berguling di bahunya. Tanah bergetar karena kekuatan benturan yang dahsyat. Dan lapisan tipis kaca vulkanik retak karena beratnya, semburan lava cair menyembur ke udara, hanya untuk membeku sesaat kemudian menjadi patung abstrak. Pada saat yang sama, pelindung bahu onyx mantel yang beku hancur berkeping-keping menjadi potongan-potongan es hitam yang tak terhitung jumlahnya, dan bahu raksasa di bawahnya ditutupi oleh jaring retakan yang dalam. Lapisan luar shell telah berubah menjadi es, dan sekarang retak karena tekanan gerakannya. Sepertinya kulit raksasa itu terkelupas, memperlihatkan otot-otot hitam yang kencang di bawahnya. Itu tidak masalah. Sunny sudah keluar dari gulungan itu, mendorong dirinya maju ke lompatan yang kuat. Binatang musim dingin itu bergerak sedikit, gunung biru tubuhnya melayang di atas salju. Beberapa pilar es yang meliuk dan samar-samar organik juga bergerak, terbentang perlahan, seolah bersiap untuk meledak maju dan menerima raksasa bayangan itu ke dalam pelukan mereka. Sunny menggigil saat ia terbang menembus neraka beku menuju makhluk mengerikan itu. Namun, sudah terlambat untuk menyesal. Sekarang setelah ia melompat, tidak ada jalan kembali, dan tidak ada pilihan strategi lain. Mati, raungan tertahan terdengar dari gigi-gigi raksasa gelap yang terbuka. Sunny jatuh ke interbis dari atas, tetapi saat itu, duri-duri es yang tak terhitung jumlahnya menjulur dari tubuh makhluk itu dan merobek baju besinya, menusuk shell yang rusak.
Tanpa mempedulikannya, ia segera meraih tombak es yang paling tebal dan menarik dirinya lebih rendah di sepanjang tombak itu, meninggalkan jejak bayangan yang menghilang di belakangnya. Di tempat tangannya menyentuh es, sarung tangan oniks mantel hancur menjadi kabut es, dan 2 jarinya patah. Sunni merasakan pilar-pilar es yang terpilin mengalir maju untuk melingkupinya. Dingin yang tak tertahankan merasuki seluruh massa cangkang Shadow Colossus, mengirimkan gelombang rasa sakit ke seluruh jiwanya. Matanya yang gelap dipenuhi amarah yang mematikan. Pada saat berikutnya, raksasa yang tertusuk itu meluncur cukup rendah untuk mencapai tubuh Titan yang sebenarnya. Kakinya menyentuh tanah. Sambil menghancurkan bunga-bunga biru yang tak terhitung jumlahnya, dia mengulurkan tangannya dan mencengkeram bentuk mengerikan dari Titan itu, cakarnya menggali ke dalam es yang mematikan. Kemudian, Sunni menarik Inter Beast ke dalam bayangan. Biarkan aku membantumu turun dari tahta, dasar makhluk terkutuk. Dalam perang, keuntungan terbaik yang bisa diperoleh seseorang adalah bertempur di medan perang pilihan mereka. Sunni saat ini berada di jantung badai Inter Beast, tempat musuhnya memiliki kekuatan paling besar. Jadi, dia akan membawa mereka berdua pergi dari neraka beku ini. Shadow Step telah mengalami evolusi selama transendensinya, jadi Sunni kini dapat membawa makhluk hidup bersamanya. Sayangnya, ia tidak dapat meninggalkan mereka di alam bayangan yang gelap. Tetapi ia dapat memindahkan mereka ke tempat lain di dunia material. Jangkauan teleportasinya juga meningkat drastis karena jangkauan indera bayangannya. Tentu saja, memindahkan Titan rusak secara paksa tanpa sepengetahuannya, dan dalam jarak yang sangat jauh, akan membakar esensinya dalam jumlah yang tak terkira. Tapi itu lebih dari sepadan. Ayo, ikutlah denganku, binatang. Dia pasti akan menyeringai jika bibirnya tidak membeku dan hancur. Sunni mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menarik Inter Beast ke dalam bayang-bayang. Titan itu mencoba melawan, tetapi tidak ada gunanya. Mungkin jika ia bereaksi lebih cepat, atau mengenal musuh dengan lebih baik, hasil seperti itu bisa dicegah. Tetapi sekarang tidak lagi. Bahkan ketika tangan yang menyeret makhluk itu ke dalam kegelapan berubah menjadi es dan hancur, sudah terlambat. Pada saat berikutnya, sungguh tak dapat dipercaya. Raksasa yang runtuh terbuat dari bayangan dan makhluk mengerikan dari bunga biru dan es pucat tiba-tiba menghilang dari keheningan dingin jantung badai salju, sepersekian detik kemudian. Keduanya muncul dari kegelapan di kedalaman neraka Gunung Erebus, terjun ke dalam danau magma pijar yang luas. Budak Bayangan bab 1658, Amarah yang membara. Shell milik Sunni yang hancur dan bunga es yang menakutkan dari kapal Inter Beast jatuh dari kegelapan ke dalam danau magma yang luas dan menggelegak. Neraka beku dari badai salju yang dahsyat telah ditinggalkan. Dan meskipun Gunung Erebus telah ditelan dalam pelukannya yang merusak, hawa dingin yang tak suci tidak mencapai kuali bawah tanah ini. Akan tetapi, si binatang musim dingin membawa cuaca dingin, salju, dan badai. Bunga-bunga biru yang tumbuh dari bangkai makhluk mimpi buruk yang terbungkus es masih mekar dengan gumpalan salju. Dan makhluk itu sendiri bagaikan jantung jurang yang dingin, kosong, dan tak berujung. Beberapa hal terjadi sebelum Sunni dan musuhnya terjun ke magma yang berputar. Pertama, awan salju yang menyelimuti Inter Beast langsung menguap. Kedua, permukaan danau yang berapi-api langsung mendingin, berubah menjadi kaca hitam. Ketiga, perubahan tekanan dan suhu yang tiba-tiba, serta pemuaian tiba-tiba dari massa gas yang mendidih, menyebabkan ledakan dahsyat, yang membuat Sunni dan makhluk mengerikan itu terpisah. Ledakan itu menghancurkan kubah ruang bawah tanah dan kerak magma yang baru membeku, yang pada gilirannya memulai reaksi berantai kehancuran yang dahsyat.
Jauh di atas dan di luar, Erebus yang meletus bergetar dan berguncang, batu-batu raksasa meledak ke udara dingin seperti bola meriam. Retakan yang mengerikan membelah salah satu lerengnya, dan setelah gempa dahsyat lainnya, seluruh sisi gunung yang berasap itu runtuh. Membiarkan angin, es, dan salju dari badai yang jahat mengalir jauh ke dalam bagian dalam gunung berapi yang meletus, tempat badai salju bersentuhan dengan massa batuan cair yang tak berujung. Ledakan kedua menghancurkan badai salju dan mengguncang langit, jauh lebih mengerikan daripada yang pertama. Saat kehancuran yang tak terlukiskan menyebar, awan jamur yang menjulang tinggi muncul di atas reruntuhan beku Erebus Field, mengerdilkan yang pertama. Di seluruh pusat Antartika, tanah berguncang. Longsoran salju turun dari puncak-puncak bersalju, dan beberapa gunung runtuh. Es yang membungkus lautan beku terbelah, dan gelombang air hitam yang menjulang tinggi bergulung dari bawah. Jauh di bawah tanah, Sunni merasa seperti terjebak di tengah bintang yang runtuh. Dihujani gelombang dahsyat dari segala sisi, diselimuti api yang membakar dan hawa dingin yang menyesakkan, ia menggerakkan shell-nya yang rusak untuk menghindari batu-batu besar yang jatuh dari atas. Batu-batu besar itu menghantam kerak magma beku, memecahnya, dan menyebabkan geyser-geyser besar dari batuan cair menyembur ke atas. Geyser-geyser itu langsung membeku, berubah menjadi pilar-pilar kaca, lalu hancur beberapa saat kemudian dan runtuh dalam hujan pecahan-pecahan obsidian. Pemandangan itu benar-benar kacau, bagaikan sekilas api neraka yang mengerikan. Sunni ingin tertawa. Apakah saya mengeluh bahwa pertempurannya tidak cukup menarik? Dalam kehidupan ini, tampaknya, semua keinginannya ditakdirkan untuk dikabulkan. Raksasa yang hancur terbuat dari kegelapan murni menerjang ke arah bentuk mengerikan dari binatang musim dingin. Shell dalam kondisi buruk. Mantel onyx retak dan patah di mana-mana. Mantel itu memperbaiki dirinya sendiri, tetapi tidak cukup cepat untuk membuat perbedaan. Wajahnya kehilangan sebagian besar kulitnya, memperlihatkan gigi hitamnya dan gigi taring yang sedikit menonjol. Pada saat itu, mantel itu lebih menyerupai topeng iblis wafer daripada wajahnya. Kedua tangan raksasa gelap itu telah berubah menjadi es dan bergetar ketika ia mencengkeram binatang musim dingin, membuatnya tidak dapat memegang senjata. Tapi itu tidak masalah. Sunni sendiri adalah senjata, mencapai Titan dalam beberapa lompatan ganas. Sunni menggunakan seluruh masanya dan seluruh momentumnya untuk memberikan tendangan yang menghancurkan pada makhluk es yang menakutkan itu. Pukulan itu sungguh mengerikan. Meskipun binatang musim dingin telah menggunakan sulur-sulur es yang tak terhitung jumlahnya untuk menghalanginya. Sebagian besar dari sulur-sulur itu hancur dan meledak menjadi rentetan pecahan-pecahan es yang mematikan. Jaring-jaring retakan menyebar di permukaan terdalam tubuhnya yang mengerikan itu. Yang lebih penting lagi, makhluk itu terlempar ke bawah, menabrak kerak magma dan terjun ke kedalaman neraka yang menyala-nyala. Kawah. Tentu saja, Sunni juga tidak tanpa cedera. Faktanya, seluruh kaki kirinya telah berubah menjadi es dan patah, membawa serta sebagian besar tulang keringnya. Dia sempat berpikir bahwa melihatnya akan terlihat lucu. Kalau saja tidak begitu mengerikan. Karena kehilangan 3 dari 4 anggota tubuhnya tidak meredakan sedikit pun amarah pembunuh Sunni. Raksasa yang runtuh itu meraung ganas saat jatuh. Binatang musim dingin sama sekali tidak rusak oleh magma pijar, meskipun ia secara langsung melawan kekuatan dingin yang tak terkira. Sebaliknya, seluruh danau magma mendingin, dan jantungnya berubah menjadi hamparan kaca hitam yang luas. Berkat itu, Titan itu terperangkap sesaat dalam obsidian, menyatu ke dalamnya seperti mayat para makhluk mimpi buruk yang menyatu ke dalam es mengerikan di tubuhnya.
Sunny dipenuhi rasa gembira yang meluap-luap saat menerima momen itu. Menggunakan sifat bulu kebenaran dari mantel onyx, dia membalikkan dirinya seberat yang dia bisa, dan menjatuhkan diri langsung ke kekejian yang tak bisa bergerak itu. Tanpa tangan untuk memukul, dia menundukkan kepalanya ke es yang retak. Kekuatan benturannya begitu dahsyat sehingga terjadi kilatan cahaya, dan seluruh gunung berguncang. Tengkorak raksasa hitam itu retak, tapi cangkang dingin binatang musim dingin akhirnya retak juga, membuat pecahan-pecahan es berhamburan menjauh. Ia bergerak, dengan mudah melepaskan diri dari danau obsidian. Batang-batang es raksasa itu juga bergerak, melilit Sunny dan menariknya lebih dekat ke es. Pada saat yang sama, paku-paku es terbentuk di bawahnya, melesat maju untuk menusuk shellnya yang telah rusak. Bagian atas kepalanya yang patah sudah menyatu dengan es, menjadi kaku dan rapuh karena embun beku. Hampir tak bisa bergerak, Sunny dengan cepat berasimilasi ke dalam tubuh Interbeast. Di sekelilingnya terdapat es pucat, dicat indah dalam nuansa biru cerah. Dia tertangkap tepat di tempat yang dia inginkan. Alih-alih berusaha membebaskan diri dari makam es itu, Sunny menggunakan anggota tubuhnya yang patah untuk mendorong dirinya lebih dalam lagi, ke dalam retakan yang telah ia ciptakan pada karapas dingin sang Titan profan. Dan di sana, dia menggeram, dan menggunakan giginya yang terbuka untuk menggigit dengan ganas bentuk samar di jantung makhluk es yang menakutkan itu. Budak Bayangan bab 1659, saat perhitungan. Tengkorak shell milik Sunny yang babak belur telah retak, dan bagian atasnya telah menyatu dengan es. Bagian itu terkoyak ketika ia mendorong sisa-sisa tubuhnya ke dalam es yang retak, menumpahkan bayangan seperti gelombang darah hitam. Namun rahangnya masih utuh. Dengan sebagian besar anggota tubuhnya hilang dan tubuh raksasanya dengan cepat berubah menjadi es. Sunny mengeluarkan geraman histeris saat dia membuka rahang kerangkanya dan menggigit siluet kecil yang terbungkus dalam jantung wadah mengerikan milik Interbeast. Memotongnya menjadi dua. Sesaat kemudian, giginya meledak menjadi hujan es. Cangkangnya yang rusak parah sudah terlalu rusak, dan pasti sudah hancur jika tidak menyatu menjadi es dan menjadi bagian darinya. Jiwanya dingin, cukup dingin sehingga bahkan rasa sakit yang mengerikan yang melandanya telah ditelan oleh mati rasa yang damai. Kedamaian itu adalah pertanda kematian. Namun, tak satu pun yang penting. Karena pada saat Sunny menghancurkan sumber binatang musim dingin, patung es keji yang berfungsi sebagai tubuhnya bergetar. Dan kemudian, ia mulai retak. Dia mendengar tawa riang bergema di benaknya, menerobos kabut keheningan yang menyelimutinya. Kegembiraan, kemenangan, pembenaran, rasa sakit, kesedihan, rasa bersalah, kebencian. Emosi yang tak terhitung jumlahnya menyatu dalam tawa itu, menciptakan campuran yang sangat mengganggu. Sunny mengenali tawa itu sebagai tawanya sendiri. Atau itu teriakan? Dia tertawa. Karena binatang musim dingin sudah mati. Tidak ada mantra mimpi buruk untuk merayakan idolnya, tetapi Sunny merasakan tetesan pecahan bayangan memasuki jiwanya. Sang raksasa yang mengerikan, Interbeast, kutukan pusat Antartika dan Algojo Falcon Scott, kengerian keji yang telah merenggut nyawa prajurit Sunny dan mengajarinya betapa menyakitkannya kekalahan, telah tiada. Dibunuh dengan tangannya sendiri, tidak kurang. Dendam, begitu manis. Namun, kemanisan itu juga terasa sangat pahit, karena membawa kenangan tentang apa sebenarnya yang ingin dibalaskan Sunny. Terpenjara di kedalaman shell yang beku, Sunny kehilangan akal sehatnya untuk sesaat. Ditinggal sendirian dalam kegelapan, dia berbisik, ini untukmu.
Itu untuk Bele, Don, dan Samara. Untuk Profesor Obel, Sersan Gere, dan Letnan Charin. Untuk banyak orang lainnya yang telah tewas dalam Falcon Scott. Dan untuk Sunni sendiri, yang harus hidup dengan bekas luka yang ditinggalkan Interbeast di jiwanya. Sekarang, mari kita selesaikan ini. Titan yang keji itu telah mati, tetapi cobaan itu belum berakhir. Sunni masih terperangkap di dalam makam es milik Interbeast, dan dunia masih berguncang di sekelilingnya. Karena takut hawa dingin yang menyebar akan mencapai kedalaman shell yang beku dan menelan jiwanya, Sunni mengusir raksasa gelap itu. Namun, raksasa yang hancur itu tidak lenyap menjadi bayangan. Cukup mengerikan, bagian-bagiannya yang telah diubah menjadi es oleh Titan itu tetap kokoh meskipun telah dilepaskan. Yang berhasil dilakukan Sunni hanyalah menciptakan bola kegelapan kosong di sekeliling dirinya, tempat yang belum dihinggapi hawa dingin. Ia ragu-ragu sejenak, lalu memanggil lebih banyak bayangan dari lentera dan dengan cepat membangun kerang baru di sisa-sisa kerang lama yang rusak. Sosok mengerikan dari binatang musim dingin itu masih setengah terkubur dalam obsidian, menjulang tinggi di atasnya seperti mahakarya seni yang mengerikan. Bunga-bunga biru itu layu. Beberapa saat kemudian, bunga-bunga itu terbakar dan berubah menjadi abu, menghilang ke dalam angin gelap dari kuali bawah tanah. Beberapa saat kemudian, retakan yang menutupi bangkai Titan mengerikan itu melebar, lalu meledak keluar ketika dua tangan hitam merobek es dari dalam. Sunni merangkak keluar dari Titan yang hancur dan membiarkan cangkang keduanya larut. Sekarang berada di luar tubuh Interbeast dan mampu menggunakan Shadow Step lagi, dia langsung berteleportasi ke jarak tertentu, menginjak obsidian hitam dengan kaki telanjang. Kerusakan pada shell tidak berpindah ke tubuh, tetapi Onyx Mantle benar-benar compang camping. Butuh waktu untuk memulihkan armornya. Jadi, untuk saat ini, Sunni hanya berdiri di sana dengan pakaian militer compang camping. Tidak ada bedanya dengan saat dia kembali ke Antartika. Dia menarik napas dalam-dalam. Di suatu tempat di luar sana, jauh di sana, badai salju yang mengerikan itu mulai mereda. Kekuatan jahat yang menopangnya telah lenyap, dan badai itu akan segera menghilang tanpa jejak. Letusan terburuk tampaknya telah terjadi juga. Sebagian besar lava yang keluar dari Erebus telah didinginkan oleh badai salju, mengeras menjadi kaca dan batu. Meski begitu, gunung berapi itu telah rusak parah, seluruh sisinya runtuh dan memperlihatkan gua-gua berapi di dalamnya. Sunni menduga, jika bukan karena abu, dia bisa melihat ke atas dan melihat sepotong langit yang suram bahkan dari kedalaman ini. Tanah masih bergetar, tetapi tidak separah sebelumnya. Ia menunggu sebentar, mengabaikan panas yang menyengat dan menahan napas dalam asap gunung berapi yang masih aktif. Di depannya, pada jarak tertentu, mayat binatang musim dingin perlahan-lahan hancur. Bunga-bunga biru telah lenyap. Es pucat itu pecah, tidak mampu lagi menahan beratnya sendiri, dan mencair. Mayat-mayat kering makhluk mimpi buruk yang telah terbungkus di dalamnya terbakar dan berhamburan oleh angin. Tak lama kemudian, semuanya berakhir. Penuh perasaan yang tak terlukiskan, Sunni perlahan mendekati tempat di mana Interbeast telah mati. Musuhnya telah pergi, dan yang tersisa hanyalah serpihan jiwa yang berkilauan, sisa-sisa cangkangnya yang beku, dan gundukan es pucat. Tidak ada tanda-tanda siluet samar yang telah digigitnya menjadi dua dimanapun terlihat. Siluet itu pasti telah berubah menjadi abu seperti mayat-mayat lainnya yang menyatu dengan kekejian itu. Es yang tersisa, yang dulunya merupakan inti terdalam tubuh Titan, tidak mencair, tetapi juga tidak memancarkan rasa dingin yang mematikan. Rasa dingin itu masih ada, tetapi sekarang,
tampaknya tertahan di dalam es alih-alih menyebar keluar seperti kutukan. Dalam kegelapan danau obsidian yang menyala-nyala, es mistis itu tampak hampir seperti logam beku. Sunni ragu-ragu sejenak, lalu mendesah, terbatuk keras, dan memanggil Kofetus Kofel. Dia menaruh semuanya di dalam pecahan jiwa, pecahan bayangan beku, dan potongan es pucat. Ini sudah berakhir. Interbis sudah mati. Dia sudah melunasi hutangnya dan membalas dendam. Dia telah membalaskan dendamnya kepada semua orang juga. Bisnisnya di Antartika telah selesai. Tiba-tiba, Sunni tampak lelah. Dia melirik sekelilingnya, tatapannya sedikit kosong, lalu bertanya dengan tenang, "Sekarang apa?" Tentu saja, tidak ada tanggapan. Tidak ada seorang pun yang menanggapi. Dalam kesunyian danau obsidian, Sunni mengusap wajahnya dengan lelah dan memejamkan mata. "Aku bosan dengan tempat ini. Bukan kedalaman gunung Erebus. Bukan reruntuhan lapangan Erebus, dan bahkan bukan pusat Antartika. Sunni merasa lelah dengan dunia ini. Tidak ada yang bisa menahannya di sini lagi. Maka, dia memutuskan untuk pergi." Belasan detik kemudian, sosoknya menghilang dari dalam gunung berapi yang meletus, dan lenyap dari muka bumi. Dia tidak akan kembali ke dunia nyata selama 3 tahun yang panjang dan sepi. Budak Bayangan bab 1660, Pecahan-pecahan mimpi yang singkat. Casey perlahan menutup matanya dan berpaling dari pemuda yang duduk di depannya. Penampilannya yang lembut, sikapnya yang sopan, dan senyumnya yang sederhana. Berbeda sekali dengan iblis yang menakutkan dan tak terkendali yang pernah dia saksikan dalam ingatannya. Menyaksikan kenangan seseorang adalah hal yang aneh, karena apa yang telah terjadi dan apa yang diingat orang biasanya adalah dua hal yang berbeda. Kenangan itu samar, terputus-putus, dan rapuh, seperti pecahan mimpi yang sekilas. Beberapa kenangan itu hidup dan terukir dalam, beberapa kenangan itu membosankan dan dangkal. Sebagian tampak ceria. Sebagian besar penuh kesedihan. Namun, Sadowsein memiliki ingatan yang sangat jelas. Itu sangat mencolok, hanya kalah dari ingatan Casey sendiri sekarang setelah dia transenet. Seolah-olah tidak ada yang pernah dia alami yang benar-benar terhapus. Setidaknya tidak detail ingatan yang telah dia pilih untuk ditunjukkan padanya, yang pasti penting baginya. Sungguh ironis bahwa seluruh keberadaannya telah terhapus dari dunia. Namun, ada masalah dengan membaca ingatannya. Pertama, cara pria yang menyebut dirinya Sunless memandang dunia itu terlalu aneh. Bahkan Casey, yang secara unik cocok untuk memiliki banyak sudut pandang dan telah mengalami cara pria itu merasakan sekelilingnya melalui kemampuan ascended miliknya. Mendapati dirinya merasa pusing karena banyaknya pemandangan dan sensasi yang tidak dikenalnya. Kedua, dan yang lebih penting, ada banyak sekali celah dalam ingatannya tentang apa yang telah dilihatnya. Itulah saat-saat ketika pemuda yang berpura-pura menjadi penjaga toko yang rendah hati itu berpikir, berbicara, atau merasakan sesuatu tentang tempat dan peristiwa yang telah terhapus dari ingatan semua orang. Pada akhirnya, apa yang telah disaksikannya, atau lebih tepatnya, apa yang dapat ia ingat telah disaksikannya, bahkan lebih terputus-putus dibandingkan dengan ingatan orang-orang biasa. Gambar-gambar yang mengerikan. Seorang pemuda berkulit putih merangkak dari air hitam di atas es yang retak, matanya dipenuhi kegelapan yang tak terduga. Kota yang menyeramkan, tempat pembantaian yang mengerikan terjadi, tetapi yang tersisa hanyalah kekosongan. Hari-hari pembantaian di hamparan benua yang terlantar, salju berubah menjadi merah tua karena darah yang tumpah. Sosok yang menyendiri mengamati dari tebing saat pasukan makhluk mimpi buruk yang diperbudak berbaris menuju kematian mereka di tengah badai salju yang mengamuk.
Pertarungan sengit di bawah lereng gunung berapi yang meletus, kekuatan mengerikan yang ditunjukkan monster dan manusia. Puncak dari semuanya, dan masih banyak lagi. Cassie mengernyit. Mengapa begitu sulit untuk berpegang teguh pada gagasan itu? Dia harus tahu. Pikiran-pikiran yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam benaknya, saling terkait saat berkumpul menjadi rantai logika. Ibu kota pengepungan yang membeku. Itu pasti Falcon Scott, benteng Antartika Center yang runtuh. Dia kembali ke sana sebagai mantan anggota First Evacuation Army. Binatang bersayap yang ia gunakan sebagai tunggangan itu jelas-jelas adalah Spire Messenger. Aku benar, bagaimanapun juga, ia bersama kita di Forgotten Shore. Namun, penjaga api baru bergabung dengan kampanye selatan setelah pusat Antartika ditelan oleh rantai mimpi buruk. Yang berarti dia tidak pernah menjadi salah satu dari kita. Hubungan apa yang kita miliki? Kekuatan ini, apakah dia salah satu Letnan Gunlauk? Seorang pemburu terkemuka di pemukiman luar? Seseorang yang membayar upeti untuk tinggal di kastil? Seperti Kai dan Aiko? Dia bisa saja dikirim ke Forgotten Shore pada tahun yang sama dengan Cassie dan Nevis, tetapi itu sangat tidak mungkin. Hanya ada 3 orang yang mencapai Dark City tahun itu, Caster, Nevis, dan Cassie sendiri, karena diseret oleh Nevis. Atau, tidak, apakah ada orang lain? Ingatannya samar-samar, yang berarti, alur pikirannya terpecah dan memudar, bahkan ingatan tentang pikiran-pikiran tersebut lenyap dari benaknya. Dia samar-samar merasakan apa yang telah terjadi dan mencoba menelusuri kembali alur logikanya, tetapi tidak berhasil. Jadi, Cassie terus berpikir, dan temukan lebih banyak tempat untuk mengisi vault. Tanda pisah ... Sunny membiarkan Cassie merenungkan apa yang telah dilihatnya selama beberapa menit. Ia menduga bahwa Cassie akan membutuhkan waktu untuk menerima kematian Interbis. Namun, dia berbicara lebih cepat dari yang diharapkannya. Sambil menoleh ke arahnya sekali lagi, peramal buta itu berkata dengan tenang, "Jadi, kau adalah penguasa bayangan." Sunny mengangkat bahu dan tersenyum malas. "Bagaimana jika saya?" Dia ragu-ragu sejenak. "Saya tahu bahwa tubuh kedua Anda saat ini sedang menikmati pertunjukan teater yang tidak bermutu yang kami sponsori, sementara yang ketiga berada di suatu tempat di Song Domain. Bersembunyi dalam bayang-bayang. Namun, saya sama sekali tidak bisa merasakan tubuh yang ada di Godgrave." Penasaran, Cassie mengerutkan kening. Mungkin ingatan anti ramalan yang kuat, atau mungkin itu sifat bentengmu. Sunny memiringkan kepalanya sedikit. "Jika Anda tahu drama itu tidak enak ditonton, mengapa mensponsorinya?" Dia mengangkat bahu. Hal-hal yang tidak berselera juga ada gunanya. Betapa Machiavelliannya dia. Sunny terdiam beberapa saat, lalu mendesah. "Bagaimanapun, aku lebih suka jika kau tidak mengatakan bahwa penguasa bayangan dan aku adalah orang yang sama. Terutama dengan Changing Star." Kerutan di dahi Cassie semakin dalam. "Kau ingin aku menipu Nevis? Kenapa?" Dia menatapnya tanpa emosi tertentu di wajahnya. "Saya mengerti bahwa Anda kewalahan, Saint Cassia, tetapi pikirkanlah sejenak. Tidak seperti Anda, dia tidak dapat mengingat bahwa dia telah melupakan sesuatu. Jadi, dia tidak akan tahu bahwa kita bertiga memiliki hubungan. Yang akan diingatnya hanyalah bahwa ada seseorang yang berpura-pura menjadi seorang master di Bastion. Yang sebenarnya adalah seorang Saint yang kuat dan tidak sepenuhnya ramah yang tinggal di Dead Zone. Hubungan kita akan menjadi tegang dalam kasus itu, dan itu pasti tidak akan menjadi lebih baik." Sunny tersenyum. "Lagi pula, inkarnasiku ini hanyalah seorang pedagang biasa. Ini seperti liburan.
Aku tidak ingin kehidupanku yang damai hancur. Siapa tahu apa yang akan terjadi pada kondisi mentalku jika satu-satunya sumber kedamaianku lenyap dalam kepulan asap. Cassie membalas tatapannya dengan mata tak melihat, lalu mendesah. Baiklah, aku akan menjaga rahasiamu. Selama kau tidak berencana untuk menyakiti Nevis, tentu saja. Jika kau melakukannya, ekspresinya tidak berubah, tetapi udara di ruang batu itu tiba-tiba terasa sangat dingin. Senyum Sunyi sedikit meredup. Mengapa aku harus menyakiti Changing Star? Bagaimanapun juga, dia adalah landasan kelangsungan hidupku. Dan karena itu, bagian tak terpisahkan dari rencanaku. Si peramal buta mengangkat sebelah alisnya. Rencanamu? Dan apa sebenarnya rencanamu, Lord Shadow? Sunyi, dia tertawa, lalu tiba-tiba terdiam. Setelah beberapa saat, Sunyi berbicara dengan nada yang agak licik. Ya, masa depan mungkin tidak ku ketahui, tetapi satu hal yang pasti. Sebentar lagi, akan ada perang memperebutkan tahta umat manusia. Anvil, Kisong, bahkan mungkin yang ketiga. Mereka akan bertempur, dan karena tahu tentang Changing Star, dia akan melibatkan diri dalam pertempuran itu, entah bagaimana caranya. Untuk membantai mereka, dia mengangkat bahu. Jadi, mengapa tidak memastikan bahwa saat debu mereda, dialah yang akan duduk di atas tahta? Itulah rencanaku, untuk menyerahkan mahkota kepadanya. Tidak peduli bagaimana perasaanku terhadap Changing Star, aku benar-benar membenci ketiga hantu itu. Belum lagi aku sama sekali tidak percaya mereka akan membuatku tetap hidup. Jadi, begitulah. Cassie tetap diam, menghadapinya dengan kerutan di wajah halusnya. Akhirnya, dia berbalik, waktunya singkat. Bulan akan segera menghilang, jadi kita harus segera pergi. Aku akan menunggu pertemuan kita bulan depan. Senyum miring tersungging di bibir Sunyi. Sesuai keinginanmu, Santa Casia. Dia bangkit, siap mengaktifkan langkah bayangan, tetapi kemudian berhenti. Sunyi terdiam beberapa saat, lalu terbatuk dan bertanya dengan canggung, "Oh, tentang memori yang ingin kamu pesan. Aku benar-benar cukup ahli dalam membuat itu, tahu?" Cassie memiringkan kepalanya dengan bingung, lalu berkedip. Benar, memori. Tentu saja. Aku akan mengirim seseorang kepadamu dalam beberapa minggu, dengan semua detailnya. Dia melangkah maju, hampir berhadapan muka dengan Sunyi, lalu meletakkan tangannya di bahunya. Senang berbisnis dengan Anda, Master Sunless. Dia terbatuk. Ah, ya, sama saja. Tapi, kenapa kau memelukku? Cassie terdiam beberapa saat. Lalu dengan elegan mengangkat alisnya, karena kau ingin memindahkanku dari tempat mengerikan ini. Kau tidak berpikir untuk meninggalkanku di sini, kan? Kuharap tidak. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.